Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wahab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumah sejak langkah pertamanya itu diukir dengan nawaitu untuk talabul ilmi. Bentuknya bisa macam-macam. Harinya juga bisa Jumat, bisa Ahad, bisa juga hari yang lain. Maka sejak langkah pertamanya disebut fahuwa fi sabilillah, maka ia masuk dalam kafilah fi sabilillah. Apa yang didapatkannya ya fi sabilillah, ngantuknya ya fi sabilillah, mudengnya fi sabilillah, mubengnya ya fi sabilillah, ruwetnya ya fi sabilillah. Jadi sudah tergaransikan. Lah itu durasinya sampai kapan? Hatta yarji'ah. Sejak langkah awal keluar dari rumahnya, naik motor, naik mobil, naik angkot, jalan kaki, fahuwa fi sabilillah. Dia dihitung fi sabilillah. Dan itu terhitung sampai hatta yarji'ah, sampai pulang lagi ke rumah. Ada temannya atau sedikit temannya ya sama saja. Jadi kalau panjenengan pengen dihitung lama fisabilillahnya berada dalam thalabul ilmi, ya saran saya nginep. Ditambah suwe gitu. Jadi santri. Begitu hebatnya. Memerangi kebodohan itu begitu hebatnya. Mereka-mereka yang punya komitmen diri untuk menjadi thalibul ilmi itu begitu hebatnya. Entah yang didapatkan kayak apa. Sehingga Imam Ahmad itu usianya sudah sepuh. Sehingga berdiri pun gemetar. Tapi yang tidak lupa pada Imam Ahmad itu selalu membawa pena. Maka ada yang negur, wahai Imam,
panjenengan itu sudah sepuh. Berdiri saja itu gemetaran. Di samping itu kalau bicara ilmunya, Imam Ahmad itu sudah merekam dalam kepalanya, masuk ke hatinya, itu 1 juta hadis. Kenapa harus nulis lagi? Jawabannya karena saya ingin dihitung sebagai thalibul ilm. Dicatat sebagai thalibul ilmi. Mereka-mereka yang mengikat dirinya menjadi ahlul ilmi, itu mereka-mereka yang disebut oleh Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat derajatnya. Mereka yang beriman, walladzina utul ilma, beriman dan punya ilmu karena proses pencarian dan berburunya yang tidak kenal waktu. Darajat, dinaikkan derajat. Orang-orang yang punya ilmu itu, Masya Allah, derajatnya dinaikkan oleh Allah. Jumat sore sudah saya ceritakan, sampai jasadnya mau ditaruh di liang lahat saja, itu dikirimkan malaikat khusus untuk mengangkut dibawa ke suatu tempat. Wallahu a'lam, kita nggak ngerti mau dimuliakan di mana. Maka husnudzon kami belajar dan berpijak dari hadis Rasulullah. Orang yang punya konsep hidupnya itu ingin memasuki surganya Allah, itu tidak akan melepaskan komunitas, perkumpulan, rombongan, kafilah yang di dalamnya itu selalu diajarkan ilmu terus. Jadi karena pertambahan ilmu itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekalipun panjenengan sudah usianya sekian, bahkan ada yang nyebutnya itu sepuh dan lain sebagainya, tapi masih tidak ingin terputus dari rombongan. Kalau bicara ilmunya boleh jadi ngelihat di YouTube saja itu dapat, atau dari makalah-makalah dan buku-buku lain dapat. Tapi sesungguhnya yang paling mahal dari majelis ini adalah bukan ilmunya, tapi sesungguhnya kebersamaannya. Komentar Nabiullah Yusuf alaihissalam yang sering kami ulang. Beliau itu sudah dikasih kelebihan secara fisik ya, khuluqiyah. Gantengnya enggak ketulungan. Dikasih kekayaan yang luar biasa. Mulkiyah sampai menjadi raja. Jalur keturunannya luar biasa. Nasabiyahnya. Bapaknya itu Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub itu putranya Nabiullah Ishak. Nabiullah Ishak itu putranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini nasab nabi. Nabi turun nabi, turun nabi, turun nabi. Ini kan luar biasa. Masih disempurnakan dengan derajatnya di hadapan Allah dengan sebagai seorang nabi. Dia dapat nubuwah. Tapi ternyata yang dikeluhkan di akhir daripada perjalanan kehidupannya itu, ngeluhnya sama Allah itu, tawaffani musliman walhiqni bis-shalihin. Ya Allah, kapanpun engkau wafatkan aku, wafatkan dalam kondisi muslim, dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Di dunianya bertemu dengan orang soleh, beramal dengan amalan soleh, di tempat-tempat soleh. Itu waktu di dunianya. Tapi pengennya di akhiratnya ya masih bertemu dengan orang-orang soleh. Ini luar biasanya. Nah, ketika kita sudah berada di tempat yang soleh, acaranya acara soleh, bersama dengan orang-orang salih dan salihah, terus apa lagi yang dikeluhkan?
Tapi dereng nyuci satu. Nah, ini urusan lain, Bu. Dereng masak tumbas mawon. Urusan lain lagi. Pagi ini kita menambah ilmu kita dengan memesan rezeki. Agak saya percepat karena materinya isinya 8 pintu. Yang pertama rezeki yang dijamin Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi yakin dan kita sudah merasakan keyakinan yang dibangun sebelum-sebelumnya di atas pembuktian bahwa rezeki kita dijamin. Tidak ada yang melata, asal gerak, asal pola, rezekinya itu dijamin oleh Allah. Tapi yang pertama itu biasanya enggak diteruskan, titik langsung gitu ya. Sehingga orang menyangka rezeki yang dijamin itu mesti semuanya dapat, kemudian protes, lah kok enggak terjamin. Ternyata untuk mendapatkan membuka pintu rezeki yang pertama itu dibutuhkan 2 senjata, 2 alat. Rezeki yang dijamin oleh Allah itu syaratnya 1 qanaah. Yang keduanya tidak tamak. Ya ketemunya soto ya dimakan soto. Ketemunya soto yang dibayangkan bakso, ini enggak qanaah. Apalagi masih pengen menu-menu yang lain. Semuanya manusia, hewan itu dijamin oleh Allah. Asal dia qanaah dan tidak tamak. Kambing asal tidak di kandang itu dijamin rezekinya, dilepas itu. Ketemu rumput ya makan rumput. Ketemu singkong, makan singkong. Enggak ketemu singkong, ketemu daun singkong, makan daun singkong. Dia qanaah. Enggak protes. Pagi hari itu kemudian ngomong sama majikannya, kula niku pengen iki soto lho kok malah daun singkong mboten. Qanaah. Terus tidak tamak, enggak ada yang kita temui kambing itu nyeret-nyeret karung itu enggak ada. Begitu ditanya, niku napa? Ini karung. Lah buat apa? Buat stok untuk besok hari, 3 hari. Enggak ada. Bapak Ibu pernah ketemu ayam ya sama, enggak ada ayam nyeret-nyeret kresek itu enggak ada modelnya. Ini buat apa kresek barang itu stok seminggu lagi, enggak ada. Yang bisa nyetok itu kita. Kulkas dibuka, wah isinya macam-macam. Bawah kasur dibuka macam-macam. Asal qanaah ketemunya singkong ya makan singkong. Ketemunya anak singkong ya makan anak singkong. Sudah qanaah. Enak. Terus enggak pengen lah besok ya besok dipikir besok. Lah nanti sore dipikir nanti sore. Kalau betul-betul kamu bertawakal kepada Allah, dijadikan kamu itu sebagaimana seekor burung. Keluar dari sarangnya itu dalam keadaan lapar. Pulang sudah dalam keadaan bitonah. Sudah terisi. Alhamdulillah. Itu pintu rezeki yang pertama. Jadi panjenengan mau milih yang mana dulu yang pertama? Yang kedua, rezeki karena usaha. Ya. Dia bersilaturahim. Dia nggelar dagangan, buka toko, ngambil cangkulnya, mengalirkan air, kemudian bekerja sama dengan fulan-fulan, itu karena usahanya. Diberikan kesempatan berikhtiar. Yang kemarin sore disampaikan oleh Ayah Hari itu tadi. Man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh. Kalimat itu sering sekali diulang oleh seorang Umar bin Abdul Aziz dulunya itu. Jadi kalimat jahadu fina itu melazimi sebuah kesungguhan maksimal. Nyaris-nyaris putus asa.
Itu baru ditampakkan jalan-jalan Allah itu. Karena berdoa dalam kondisi ini luar biasa hebatnya. Yang ketiganya karena rezeki bersyukur. Nah, nomor 3 dulu. Ada nenek di kampung kami. Itu sampai dianugerahi Allah usianya itu sepuh. Prediksi saya 90-an. Sehat walafiat. Profesinya jualan tape. Keliling digendong. Mbah, panjenengan kok ketinggalipun niku sehat niku rahasiane napa? Saya itu kalau bangun tidur itu rasanya itu seneng banget Ustaz. Sehingga lisan saya kemudian mengungkapkan alhamdulillah kula diparingi sehat. Alhamdulillah bisa jalan. Alhamdulillah bisa jualan. Alhamdulillah, terlalu banyak alhamdulillahnya. Silakan cek mereka-mereka yang hidupnya ngenes itu selalu diawali dengan terlalu banyak kumpulan kurang syukurnya. Ini masalah ini istri saya, ini masalahnya ini mertua saya, ini masalahnya anak saya, ini masalahnya terlalu banyak kambing hitamnya. Coba kalau banyaknya pas Idul Adha itu dibutuhkan. Tapi kalau pas gini tuh gak dibutuhkan karena kambing hitam dalam istilah. Banyak bersyukur. Saya bertemu seorang kakek, saya nyebutnya kakek karena awal ketemu itu saya ngisi di masjid. Setelah itu Ustaz, katuran pinara, saya ada acara sebentar saja, tapi saya ada acara, sudah ngopi saja, setelah itu kondur, monggo. Saya datang ke rumahnya, ternyata pinter bapak itu, kopinya panas. Ya itu sini gimana? Ditelas gitu sekondur Ustaz. Lha padha wae yang panas kok. Akhirnya ya saya nunggu. Tiba-tiba beliau bertanya, Ustaz, umur saya berapa? Wah, pagi-pagi diajak tebak-tebakan. Lah, panjenengan sekitar 56 lah perkiraan saya. Cuma senyum saja. Ustaz, saya itu usianya sudah 86. Astagfirullahaladzim. Kalau hari Ahad kami masih sepedahan sejauh 10 kilo. Tapi jalannya nurun. Nah, kalau gitu ya gampang. Coba yang usianya 86 masih naik sepeda. Ndek mboten ngewel niku lho. Nanti kalau pulang tak naikkan bis. Apa yang rahasianya apa? Saya itu bersyukur sama Allah. Kok dikasih sehat? Sebagai bentuk syukur saya, setiap jam 2 malam saya itu berusaha bangun sama istri saya. Ngapain? Langge sholat. Terus bar sholat, nggih ndonga, nangis. Bar nangis terus napa malih? Nggih ngemis. Ya Allah diparingi sehat. Diparingi waras. Termasuk yang dahulunya itu dekat sekali dengan Rasulullah. Karena pembantu Rasulullah Anas bin Malik itu usianya sampai 100 tahun lebih. Sepuluh tahun itu digandeng sama ibunya. Diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak ini saya wakafkan. Bapak Ibu tidak akan menemukan hari ini. Belum pernah kita ketemu ada yang mewakafkan anaknya. Ternyata dulu sudah ada, ini saya wakafkan. Monggo terserah Rasulullah mau gunakan buat apa. Akhirnya tinggal di rumah Rasulullah membantu pekerjaan Rasulullah. Tapi ini jadi orang hebat. Hebatnya itu karena mendapatkan doa Rasulullah. Allahumma akthir malahu. 1. Wa waladahu 2.
Wa barik lahu fima a'taitahu. 3. Wa atil hayatahu ala ta'atika. 4. Wa ahsin amalahu. 5. Waghfir lahu. 6. Ini yang mendoakan Rasulullah. Sekalipun doa ini kemudian ditransfer ke umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal diganti kata gantinya saja. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik fi ma a'taitani wa atil hayati ala taatika wa ahsin amali wa ghafirli. Saya termasuk yang merekomendasikan ke banyak orang untuk berdoa dengan ini. Karena hari ini orang paling kaya di Arab Saudi itu ya orang yang banyak membaca doa ini. Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Usianya kalau sekarang 95 tahun lebih. Paling kaya. 2.000 hektar kebun kurmanya itu diwakafkan. Hasil kurmanya untuk dikasihkan ke Masjidil Haram untuk buka puasa sama Masjid Nabawi. Masya Allah. Ternyata sekalipun itu adalah rezeki yang pada zahirnya kita semua itu berasumsi itu dicari. Ternyata didapatkan dari bersyukur dengan berdoa. Kalau bersyukur berdoalah. Kalau seluruh ruang pada kita, pikirannya, hatinya, kemudian sendi-sendi kita itu merasakan syukur, cepat-cepatlah berdoa. Masya Allah. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Harta di tangan orang-orang bertakwa adalah senjata. Jadi kami itu senangnya luar biasa kalau kaum muslimin itu kaya. Sebagaimana bahagianya kami kalau bapak ibu itu kaya. Kalau panjenengan ikut memperhatikan sejak dulu-dulu kita pengajian, Jumat sore atau Ahad pagi, rata-rata itu bagaimana kami menghadirkan yang saya tahu, yang saya pahami, bagaimana agar kehidupan kita itu bisa untuk lebih berlimpah. Silakan cek YouTube yang sudah diunggah, nanti akan ketemu. Oh, kok temanya kok hampir sama, melengkapi ya, karena ada keinginan yang demikian. Wawaladi, dan perbanyaklah keturunanku. Selayaknya kalau orang kaya itu putra putrinya banyak, keluarganya besar, karena mampu untuk dimasukkan di rumah tahfidz, terus kemudian bisa megang perusahaan bermanfaat lagi, lebih banyak lagi kepada kaum muslimin. Sahabat Anas itu usianya 100 tahun lebih, putranya 114. Istrinya berapa? Saya enggak tahu, karena enggak diundang walimahan, Bu. Jadi istrinya berapa? Yang diminta perbanyaklah hartanya, perbanyaklah keturunannya, berkahilah semua yang kau berikan kepadaku, barokah mata, barokah telinga, barokah tenaganya, barokah keluarganya, barokah apapun yang Allah rezekikan, barokah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, wa atil hayati ala taatika, panjangkan usiaku dalam ketaatan. Dipesan. Jadi bukan hanya semata-mata diikhtiari, jogging, kemudian diet, kemudian macam-macam. Yang paling pokok justru nggak dilakukan. Yang paling pokok itu pesan kepada yang maha mengatur kehidupan itu sendiri. Wallahi panjenengan lebih layak usianya panjang. Karena orang soleh itu kalau usianya panjang, yang disebarkan juga kesolehan. Kalau orang soleh usianya pendek-pendek ya repot. Nanti akan diisi dengan yang lain. Kemudian
yang selanjutnya itu tadi yang keempat, kelimanya adalah setelah wa'atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali. Ya Allah, tambah waktu, tambah usia, tambah umur. Perbaikilah amal saya. Kados padi, semakin lama itu semakin mentes. Niki mbae niku semakin sepuh kok tambah solehnya, tambah solihanya. Sakniki niku rajin ngaos, sakniki rajin sholat, sakniki rajin poso. Masya Allah. Alangkah membanggakan, anaknya ikut-ikutan bahagia, cucunya ikut membanggakan, cicitnya juga. Kemudian ditutup doa ini dengan keenam yang menjadi anugerah. Waghfir lahu. Banyaknya harta, banyaknya keturunan, banyaknya usia, banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan, tutuplah kunci segel kehidupannya waghfir lahu dengan ampunan. Alangkah lengkapnya doa ini. Satu doa tapi 6 hal yang semuanya itu luar biasa. Bapak Ibu yang ingin berdoa, Masya Allah, kalau santri kami, santriwati kami itu menjadi doa wajib sehabis subuh. Ada 122 yang kami minta untuk dibaca sehabis zikir pagi. Karena harapannya kami melahirkan generasi selanjutnya itu lebih baik daripada kami. Lebih baik yang kita ajarkan. Karena kekurangan kami. Aja ngajarin nopo-nopo itu kadang ya terhalangnya itu kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan doa-doa itu menembus langit, menjangkau, menutup kekurangan yang tidak kita miliki. Akan disampaikan kepada tempat-tempat yang harus dia tahu. Akan dihadirkan kepadanya itu para guru yang membuat dia tahu. Harapannya begitu. Itu nomor 3. Ternyata kok banyak banget ya. Nomor 4, rezeki yang tidak terduga. Saya nyebutnya rezeki ciluk bah. Enggak tahu, wong gajinya sudah digadekan semua. Tahu-tahu ciluk bah oleh amplop. Ciluk bah ditransfer. Ciluk bah konsumen kesasar. Ciluk bah, Masya Allah. Karena seringnya melakukan kebaikan, seringnya melakukan amal yang berlabel takwa, maka dikasihkan rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak terduga itu rezekinya orang bertakwa. Jenengan kalau tidak sering mendapat rezeki tak terduga, nggih rodok diragukan ketakwaan. Rezekinya orang bertakwa itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang tidak sedikit. Tidak sedikit, iya banyak. Saya sering menyebutnya rezekinya tak bertepi. Oh no, kayak gitu loh. Ada saja, Masya Allah. Ini yang nomor 4. Jenengan sudah milih yang nomor berapa, Bapak, Ibu? Betulnya gampang nomor 1 Ustaz. Niku nomor 1 tuh ndak usah gerak-gerak, ndak usah apa itu pakai jurus macam-macam itu sudah dapat, itu semuanya dapat kalau yang pintu nomor 1 itu. Yang nomor 5 karena istighfar. Sudah kita temakan kalau panjenengan istighfarnya itu 4.000 itu biasa saja. Itu definisi bukan definisi saya, tapi saya belajar dari definisi seorang ulama Ibnul Qayyim al-Jauzi. Kalau panjenengan pengen menjadi luar biasa, bukan biasa saja, biasa saja, itu 10.000. Jadi kalau panjenengan itu kayak kuda-kuda, panjenengan istighfarnya berapa Pak? 4.000. Masalah yang jenengan hadapi ya biasa-biasa saja.
Tapi kalau menyiapkan diri pagi hari ba'da subuh sampai sekitar jam 8 itu sampai 10.000. Siap-siap. Suguhan yang datang adalah suguhan yang luar biasa. Bapak, ibu, anaknya 2 misalkan. Bapak nggih wonten. Mbah nggih wonten. Itu keluarga mustakfirin, orang-orang yang beristighfar. Alangkah dahsyatnya. Ada orang yang waktunya itu cuma 24 jam sehari. Tapi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bisa menyelesaikan masalah pasangannya, keluarganya, kerabatnya, tetangga-tetangganya. Karena baterainya itu full. Bapak Ibu pernah baca biografi Ibnul Qayyim enggak? Saya cukup lama neliti, kok bisa orang sedemikian produktif itu baterainya apa? Ini enggak mungkin baterai ABC. Ini mesti alkalin ini. Beliau tuh nulis tulisan buku itu sampai 1000 judul. Ya kalau tulisannya itu tipis-tipis gitu ya. Saya baca hanya 1 pertanyaan jamaah dijawab beliau itu jadi 1 buku. Al-Jawabul Kafi. Jawaban yang mencukupi. Liman sa'ala bagi yang bertanya dengan 1 pertanyaan. Ya Allah, masa jawab 1 pertanyaan itu jadi 1 buku. Kami punya itu ya lumayan tebal. Hari di zaman belum ada HP, Android apalagi. Belum ada komputer, nulisnya masih pakai tangan. Itu sudah produktif. Imam Nawawi juga kayak gitu. Imam Nawawi itu usianya 50 tahun. Terus kemudian direka-reka dihitung, kalau beliau itu dibagi usia dengan hasil karyanya, maka mendapatkan sebuah hasil rata-rata sehari itu bisa menulis 9 bab. Bukan 9 halaman, bukan 9 lembar, 9 bab. Itu makannya apa? Bukan masalah makannya. Makannya nasi yo, biasa-biasa saja. Apa jangan-jangan itu minumnya itu mangsi, tinta. Yo malah enggak enak. Ruhnya ini yang bergerak. Hingga kalau dalam pepatah Arab itu disebutkan idza kaburatil, apabila dirinya ruhnya itu besar. Kaburatil himam. Ta'ibat fi muradihal ajsam. Kalau keinginannya itu besar, ruhnya itu besar, maka jasad itu akan kelelahan mengikuti pola tingkahnya ruh itu. Pengen itu buat ini, nggak peduli tidur cuma 4 jam, nggak peduli tidur cuma 2 jam, itu tetap sehat. Imam Abu Hanifah itu 40 tahun wudhu sholat subuh dengan wudhu sholat isya, sholat subuh dengan wudhu sholat isya, jadi ba'da isya itu nggak batal sampai subuh. Nah, sehari 2 hari nggak apa-apa. Lalu 40 tahun. Ditanya lah kapan panjenengan seharinya itu ba'da zuhur sampai asar. Maka kalau ngikuti imam itu susah. Jangan diceritakan tokohnya itu Imam Abu Hanifah. Terus dengan pengen yang mana? Saya Imam Ahmad saja, ketua ini lebih ringan. Imam Ahmad itu setiap malam itu tahajudnya 300 rakaat. Waduh, anu aja Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i itu kalau ruko burung itu bisa bertengger. Anu ku nak burung piaraan kan jinak, coba silakan. Itu untuk mengumpamakan saking betahnya ruko. Tetangganya ngira itu tonggak.
Ketika sudah nggak ada anaknya tanya, lah Bu, tonggak yang samping rumah kita itu kok nggak ada lagi kemana? Nah, itu sudah meninggal itu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Atau panjenengan pilih yang mana? Kayaknya nggak usah imam-imam saja. Imam Bukhari aja gimana? Bukan deretan imam ahli hadis saja. Yang tidak diketahui banyak orang, Imam Bukhari itu baca Qur'annya itu rata-rata sehari 1 kali khatam. Itu bukan Ramadan. Kalau bulan Ramadan bisa 2 kali khatam. Wah, nyontohkan yang susah-susah. Dan jenengan nyontohkan yang mana dulu. Wong kita itu ingin biar semangatnya itu terlecut gitu. Semangatnya terpantik. Nomor 5. Nah, kalau jenengan nggak mau memulai dari sekarang bukan berarti akan bertambah kuat. Tidak latihan istighfar dari sekarang bukan berarti panjenengan akan tambah kuat. Tambah lemah tambahnya usia. Tapi justru istighfar itu salah satu fadilahnya. Wa yazidkum quwwatikum ila quwwatikum. Dengan istighfar akan menambah kekuatan di atas kekuatan. Ahlul istighfar itu tidak butuh obat kuat. Kok semuanya dapat ya? Bahkan pernyataan Ibnul Qayyim al-Jauzi. Saya suka sekali kalimat beliau itu ya. Maka suka membaca kitab-kitab beliau. Andai kata di dada kita itu dipenuhi dengan keinginan. Sehingga kalau disuruh berdoa itu hanya bingung. Terus ngomong apa? Lah kenapa? Saking banyaknya dan dipenuhi dada kita dengan permintaan. Bingung. Waktu akan berdoa itu sudah disiapkan doa. Waktu berdoa bingung malah enggak keluar doanya. Sudah dipenuhi aja. Hari-harinya dengan banyak beristighfar. Karena istighfar itu bukan semata meminta ampun, tapi juga sekaligus itu juga meminta seluruh kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah SWT. Kan masih ingat kisahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu enggak biasa ke Baghdad. Tiba-tiba habis dari Masjidil Haram itu kok dapat mimpi yang menggerakkan untuk ke Baghdad. Enggak ada saudara. Sampai sana yang disinggahi masjid. Lah kok malah diusir sama takmir masjid. Ya sudah pindah ke teras. Ya diusir lagi. Bingung. Lah terus ini nemui siapa? Saking bingungnya lingak-linguk kemudian ada yang nemuin. Sudah singgah saja di rumah saya dekat masjid bareng beberapa waktu untuk istirahat. Ternyata bapaknya yang menyuruh singgah itu adalah profesinya tukang buat roti. Cerita saya ini kemudian menginspirasi saya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga terinspirasi. Tidak peduli panjenengan profesinya apa. Guru, petani, pedagang, peternak, apa saja yang dilakukan. Kalau bisa mengikuti apa yang dilakukan Bapak ini luar biasa. Yang diperhatikan Imam Ahmad, Bapak ini setiap sambil mengadon roti, lisannya tidak berhenti. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beliau bertanya, sejak kapan panjenengan istighfar? Ya sejak dulu saya melakukan istighfar 30 tahun. Sudah ada ketemu ukurannya kan? Jadi untuk bisa bereaksi betul istighfar itu dalam diri kita, istighfarnya bisa 4.000, bisa 10.000, durasinya dilakukan berapa lama? 30 tahun. Apa yang kamu dapatkan? Tidak ada yang saya inginkan dari Allah kecuali semuanya dikabulkan Allah. Saya ulang, kalau perlu panjenengan perlu garis bawahi, nganggo sepeda biar tebal. Tidak ada yang saya inginkan
kecuali semua dikabulkan Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Lho napa niku? Saya itu pengen ketemu Imam Ahmad. Tapi saya belum ketemu. Astagfirullah. Rupanya ini yang narik saya ini. Keroyo-royo dari Masjidil Haram dipaksa untuk bisa sampai di Baghdad. Ini kena magnetnya ini. Saya Imam Ahmad turangkul orang. Masya Allah. Akhirnya semuanya dikabulkan oleh Allah. Apa ini enggak menakjubkan? Sekiranya sampai 5 selesai terus berhenti pengajiannya terus kundur, sudah cukup itu. Bagi saya pun sudah cukup karena sudah kesel. Tapi panjenengan yang dapat ilmu, Masya Allah, coba tak praktekkan. Mau pakai tasbih ya silahkan. Mau pakai apa itu digital silahkan. Pakai apa itu counter. Mau pakai tangan ya silahkan. Tapi nek keriting nggih tanggung jawab ya Mbak. Aduh, entek tangan ngene-ngene wae. Kuwi napa ta kok ngene-ngene? Kok kan istighfar. Silakan dipilih. Kalau ada yang katanya kalau pakai tasbih nanti begini-begini. Saya membaca bukunya, saya bertanya kepada para masyayikh-masyayikh yang ada di Mekah sana, ma hukmu tasbih? Apa hukumnya pakai tasbih itu? Memang ada yang tidak membolehkan. Tapi yang waktu kami tanya itu yang Masya Allah. Memakai tasbih itu lebih baik daripada tidak istighfar. Gara-gara jenengan pakai tasbih diputer, mosok meneng tok, yang puter kok tangannya tok, tasbih tok. Cetak-cetak, cuma cetak-cetak alatnya saja, lisannya enggak berbunyi. Ternyata dengan tasbih yang diputar itu menarik keinginan diri untuk beristighfar. Luar biasa. Baik, nomor 6. Rezeki karena menikah. Ini rada repot. Ibnu Mas'ud di dalam Muqaddimah Babun Nikah, sebuah kitab yang dipelajari juga. Itu kalimatnya itu saya tidak tahu rasanya itu. Sekiranya saya tahu persis hari kiamat dan 100% pasti terjadi hari kiamat, besok yang akan saya lakukan adalah menikah. Jenengan mikirin apa? Sholat. Jenengan mikirin apa? Sedekah. Justru menikah. 5 yara minal barokah, karena melihat di dalamnya keberkahan. Kami sering cerita sama ustazah yang belum menikah kok mengira akan dimampukan, dikayakan sebelum menikah. Aneh aja itu. Ayatnya belum ketemu. Ayat yang ada, wa angkihu, nikahkanlah yang soleh, yang solihah, yang masih sendirian. Terus kalimatnya iya kunu fuqara, surat Nur ayat 32. Kalau kondisinya fakir, artinya ayat itu adalah mewakili kondisional kita. Mayoritas orang-orang bujangan itu fakir. Iya kunu fuqara, pekerjaannya ada, serabutan, masih kurang-kurang. Iya kunu fuqara, sekiranya niatan kita menikah itu untuk membuktikan ayat ini, itu adalah alasan yang sangat kuat. Iya kunu fuqara, kalau fakir Allah akan mengkayakan min fadlihi dengan anugerahnya. Hingga Mbak kok nikah kenapa Mbak? Membuktikan ayat Allah. Mas kok menikah kenapa? Membuktikan ayat Allah. Betul-betul itu akan terbukti. Rata-rata orang yang belum menikah itu punya sandal ya cuma sepasang kanan kiri satu. Tapi begitu sudah menikah punya berpasang-pasang.
Ketika ditanya ternyata juragan sandal. Punya sarung ya cuma satu. Duhur ya itu, asar ya itu, maghrib ya itu, sampai subuh ya itu. Begitu sudah menikah, berkodi-kodi, ternyata juragan sarung. Masya Allah. Ini kalau diceritakan ya mirip kayak kalimatnya ayah tadi itu. Kalau ditestimonikan, waduh panjang ini cerita tentang itu. Maka otomatis kalau bapak ibu yang punya putra, yang punya putri, bisa membuat konsep. Rata-rata kan khawatirnya, Lana jangan nikah dulu. Wong belum mampu, masih fakir. Kamu kerjanya jadi guru honorer, gajinya belum seberapa. Itu konsep-konsep yang ada. Lah kita ketemu ayat, kita ketemu, Masya Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu kalau putra putrinya sudah masuk usia 17 tahun, itu mulai keliling. Yang sudah siap menikah dinikahkan. Tapi itu tidak menghalangi proses tholabul ilminya, proses beramal solehnya. Jadi masalah kita kan kalau nikah sudah selesai itu loh. Nomor 7 saya baru menerangkan saja dia. Rezeki karena anak. Saya anaknya banyak kok rezekinya nggak banyak Ustaz. Karena tidak dikelola. Kalau anaknya, Pak belikan saya sepeda. Rata-rata bapak-bapak jawabnya gimana? Nanti kalau sudah punya rezeki, nanti kalau sudah punya gaji. Jadi kebutuhan itu ingin disanggupi sendiri. Padahal ayatnya ada, la taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu bunuh anak-anakmu, khawatir akan fakir. Nahnu narzukukum wa iyahum. Aku yang akan menjamin rezekimu wahai bapak ibu, sekaligus menjamin rezeki anak-anakmu. 1 bulan belum bisa dibelikan sepeda. 2 bulan belum bisa dibelikan sepeda. 3 bulan belum bisa dibelikan sepeda. Tahu-tahu Mbah datang bawa sepeda untuk cucunya. Kalimatnya anak itu nyesek bapak ibu. Bapak ibu nggak kayak mbah, dibanding-bandingkan. Bapak itu orangnya fakir, lebih menyakitkan. Nak jangan bilang itu nak, sekalipun itu kenyataan. Tapi kalau itu direview diulang lagi, Pak beliin sepeda. Nak, kamu minta sama Allah. Bapak minta sama Allah. Ibu minta sama Allah. Karena ini ada permohonan, sholatnya ditambah ya. Terus disempurnakan ya, sholatnya berjamaah. Nah, habis sholat itu tangannya diangkat. Tapi sudah dikasih tahu Bapak Ibu, jangan keras-keras, nanti sak masjid tahu semua. Begitu salam terus kemudian tangannya diangkat tinggi. Ya Allah, aku minta sepeda. Lah semua noleh ke dia, ini anaknya siapa toh? Bapak ora tanggung jawab iki. Anaknya ya Allah aku minta sepeda. Bapaknya ya Allah anak saya minta sepeda. Ibunya ya Allah anak saya minta sepeda. Bulan pertama belum dapat. Bulan kedua belum dapat. Bulan ketiga belum dapat. Tiba-tiba Mbak datang bawa sepeda. Kalimatnya anak itu sudah beda. Bapak, sepedanya dititipkan Allah lewat Mbah. Oh, alhamdulillah. Ibu, sepedanya dititipkan Allah lewat Mbah. Sudah senang gitu loh. Itu awal latihan, tempaan awal. Ini kami belajar karena mulai anak-anak kami juga mintanya kayak begitu. Kalau dulu permintaannya itu aneh-aneh. Apa? Saya minta pesawat. Ini permintaan tidak biasa ini. Ya sudah kamu minta sama Allah.
tapi belum terkabul sudah diambil dulu sama Allah. Ya mudah-mudahan pesawatnya di sana. Lah kok ada yang lain mintanya, bah, aku minta yang lain. Lah apa itu? Aku minta kereta api. Wah, tambah repot lagi mikirnya kereta api, relnya dan lain sebagainya. Ya sudah mintanya sama Allah. Allah akan mengabulkan dengan caranya. Coba Bapak Ibu, kalau anak-anak panjenengan itu misalkan 4 seperti tadi yang diceritakan, kemudian pengen kuliah semua. Rata-rata Bapak Ibu kan jawab, nah konaah saja, rasa neko-neko. Bapak itu petani, rasa kuliah, sabar ya, SMA sudah cukup. Seakan-akan rezeki itu dihalangi. Apa alasan panjenengan menghalangi rezeki anak? Rezekinya Allah yang maha tidak terbatas itu dibatasi gara-gara keterbatasan bapak ibu sekalian. Orang kuat mikir. Padahal ya sudah kamu minta aja sama Allah. Bapak ibu, anak SMA putri. Bapaknya barusan meninggal dunia. Ibunya itu nangis, Ustaz. Kula niku pegawai negeri. Tapi nggih kados niku wae sing dicritake ayahe niku wau. Potongane kathah. Yang kami terima sudah tidak seberapa. Lah ini kok minta kuliah dokter. Terus saya harus bagaimana? Anaknya suruh ke sini, Bu. Nah, kamu mintanya sama Allah. Nah, kalau minta sama Allah, jangan tidak pakai umpan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'u. Kepada Allah itu naik seluruh kalimat-kalimat yang baik, doa termasuk di dalamnya. Amal soleh itu yang mengantar doa-doa kita. Muhammad bin Munabih menjelaskan orang yang berdoa tapi tidak pakai amal soleh itu kayak orang mancing tapi nggak pakai umpan. Ya kemungkinan dapat ya dapat tapi kecil gitu loh kemungkinannya. Tak suruh ngaji tiap hari itu 5 juz. Habis ngaji doa. Walhamdulillah. Ikut seleksi fakultas kedokteran. Begitu lulus, alhamdulillah tidak diterima Bapak Ibu. Kan bagus tuh. Kadang-kadang kita sudah kesimpulannya itu langsung cepet-cepet. Oh, katanya. Tapi sudah kami hibur. Kalau tahun ini belum dikabulkan, barangkali Allah punya rencana. Dan rencana Allah itu sempurna. Akhirnya daftar lagi tahun kedua. Diterima. Sekaligus dapat beasiswa dari sebuah rumah sakit. Bahkan dengan ikatan dinas. Begitu lulus dari kuliahnya langsung diterima oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Sujud syukurnya. Nangis. Ya Allah, ternyata Allah kita hebat. Allah kita pinter. Bapak ibu nggak bisa ngarang yang kayak gitu itu. Karena sudah nyerah. Biayanya sudah nyerah. Ternyata pertolongan Allah begitu hebatnya. Itu salah satu contoh agar kita itu kalau bertemu di majelis seperti ini selalu bertambah ilmu, bertambah spiritnya, bertambah dorongannya, bertambah inspirasinya. Yang nomor 7, rezeki karena sedekah. Ini yang diajak panjenengan. Kami belajar dan sangat-sangat belajar bersama dengan panjenengan. Kalau mau ditanya apakah rumah tahfidz Zabisa itu butuh bantuan? Ya iya sebenarnya. Tapi sesungguhnya yang lebih pokok adalah semuanya. Pengasuh, kemudian bapak ibu, donatur, jamaah. Ini yang lebih butuh kepada sebuah pembelajaran. Bukankah harian kita itu bingung. Rezeki kita terjamin harian itu dari mana?
maka ada program namanya sedekah subuh. Saya lebih memilih subuh daripada pagi. Karena subuh dengan pagi itu lebih duluan subuh. Subuh itu mesti pagi, pagi itu belum tentu subuh. Kalau panjenengan nyebut subuhnya jam berapa, Bu? Pagi. Kan semua bertanya, jangan-jangan jam 7, jangan-jangan jam 6. Tapi kalau subuh itu mesti pagi. Kalau cara panjenengan bersedekah, ngisi kotak-kotak yang disebar di rumah-rumah panjenengan, itu sebenarnya adalah pembelajaran. Boleh enggak kami belajar tidak dari kotak sini? Ya silahkan. Tapi kalau ada dan jelas orang-orangnya kenal, yang dibiayai jelas, ngapain susah-susah buat kotak sendiri? Wong kami aja sering diprotes bapak ibu itu, kok enggak diambil-ambil sudah penuh. Ba'da subuh itu sembari berangkat sholat ke masjid. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pokoknya adzan itu bukan semata-mata panggilan untuk sholat, juga yang keduanya panggilan untuk sedekah. Cepat-cepat diisi pertama kali. Begitu dijatuhkan ke dalam kotaknya, plek, tangannya diangkat. Ya Allah, janjimu, rezeki dengan sedekah itu janji Allah, janjimu ya Allah. Saya masih ingat teman saya itu seorang motivator di Purwokerto. Pengen menguji, ngisinya uang 20.000. Habis ngisi, tangannya diangkat. Ya Allah, saya hambamu yang masih buru pamrih. Saya masukkan 20.000, tapi saya mintanya 40 juta. Loh, waduh kemen, bebas kan? Akhirnya hari itu dapat 40 juta betul. Allahu Akbar. Uji hadis Rasulullah, ma yusbihul ibad, tidak berlalu subuh seorang hamba kecuali sudah ada malaikat yang diinstruksikan, yang mendoakan ati munfikan halafan, ati beri yang berinfak itu ganti. Yang mendoakan itu malaikat yang tidak pernah maksiat, yang tidak pernah makan yang haram, sehingga doanya itu sangat-sangat mustajab. Jadi adanya kotak di rumah kita itu bahagia. Ini adalah mensejahterakan kehidupan kami. Bahkan alat yang mensejahterakan lebih baik dari sekedar program yang dibuat oleh Menteri Kesejahteraan sekalipun. Di sini pertama 1.000 tiap subuh, latihan otot sedekahnya. Kersane mboten Parkinson, gredeg ngewel. Bulan 2 2.000, bulan 3 3.000, bulan 4 4.000. Nah, sing repot kalau sudah pernikahan usia 20 tahun, 25 tahun. Wah, akeh. Ada jamaah kami yang ngisi itu tiap pagi 300.000. 300.000. Itu kalau tiba-tiba nggih ndredeg. Karena bagaimanapun walaupun disebut oleh ayat, disebut oleh hadis, aplikasinya itu nggih bikin ndredeg karena jumlahnya banyak. Akan diganti, iya saya percaya. Tapi piye? Akan dilipat gandakan. Ya tapi piye? Maka butuh dilatih. Coba kalau panjenengan berani menerobos nekat ba'da subuh ngisinya sampai 1 juta. Alangkah luar biasanya. Yang sudah sedekah 300.000 itu saya ceritakan, jenengan niku profesinya apa? Kula niku namung satian angkringan. Ya, angkringan wae sedekah 300.000 tiap ba'da subuh. Itu cukup nggo mbiayai keluarga, gaji karyawan dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya cukup. Survei membuktikan kami pernah mengelola sampai 2.000 kotak. Kalau di sini belum ada 1.000, maka kita tingkatkan. Monggo Bapak Ibu yang sudah terbuktikan kok hasilnya itu membahagiakan, ya diajak tonggo-tonggone, teman-teman kerjanya, anaknya, tetangganya, semakin banyak yang membuktikan. Memang dalam rangka untuk membantu iya, tapi lebih pokoknya adalah membuktikan yang ada janji Allah itu. Beliau cerita, saya memang pedagang angkringan Ustaz.
tapi sudah punya 20 cabang. Ya mesti bagus kalau begitu. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, Masya Allah. Kalau kita mikir bagaimana caranya untuk membuat usaha, aduh mumet. Ya enggak mumet tuh isi kotak niku. Itu praktis. Petani nggih saged, pedagang nggih saged, kerja apapun, profesi apapun, kalau menitik beratkan memulai langkahnya dari situ, terserah Allah menyuguhkan apa saja. Suguhannya itu loh. Didatangkan apa nih coach, didatangkan motivator, didatangkan kenalan, didatangkan investor, terserah. Saya sering menyebutnya itu mesin finansial. Seberapa cukup finansial panjenengan, ukurannya adalah kotak. Kami berbicara bukan hanya sekedar kalimat dan lain sebagainya. Kami menguji sudah bertahun-tahun. Kalau dihitung ya lebih dari 10 tahun. Awal mula kami punya kotak itu. Nggih latihan ini kotaknya dewi diisi. Tapi kalau petugasnya ngambil kotak itu mesti tak tahan dulu. Ustaz, doakan. Loh, jenengan Ustadz kok minta didoakan oleh kami? Ya enggak apa-apa, terserah kan. Itu kan haknya jamaah, haknya yang ditaruh kotak di rumahnya. Jenengan butuh apa tuh Ustadz? Aku pengen umroh. Itu sejak tahun 2013. Ya sejak itu kami umroh terus sampai terakhir itu Februari 2020. Setahun 2 kali, kadang 3 kali, kadang 4 kali. Oh, mulainya dari kotak kayak gitu. Bisa haji, bisa buat rumah dan lain sebagainya. Dari kotak itu. Maka semangat sekali. Pengen menularkan itu semangat sekali. Silakan buktikan. Saya masuk ke dalam warung itu, Bu, ini ada kotak, buktikan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hanya 3 bulan saja. Ini kotak yang labelnya bergaransi. Kalau tidak terbukti warungnya lebih baik, ada garansinya. Garansinya apa? Tak ambil lagi kotaknya. Lah garansinya apa? Saya bingung garansinya apa. Silahkan dibuktikan. Tapi mayoritas selalu kalau tidak warungnya itu bertambah besar, yang kedua ya pilihannya warungnya mati gitu aja. Berarti jenengan nggak cocok dengan warungan. Kan lebih baik apa itu? Langsung ketemu nggak cocoknya setelah lebih cepat daripada harus menunggu sekian tahun baru kesimpulannya nggak cocok. Jenengan niku lahire Selasa Pon, bakate banyu, malah kesuwen niku. Ini langsung ketemu. Uji kotak-kotak kita di yang pertama di 3 bulan pertama. Sehingga yang belum ada kotak, ini seluruhnya ya, sampai pengasuh, sampai ustadz, sampai ustadzah, sing dicekeli tenanan niku nggih kotak niku mau. Karena ini kotak yang isinya ada hadisnya. Untuk mengamalkan hadis Rasulullah. Betul enggak malaikat itu akan mendoakan? Insyaallah. Ini dari yang 08. Kalau hariannya sudah terpenuhi, ada mingguannya. Hari Jumat. Jangan lewatkan. Hari Jumat itu hari istimewa. Sedekahnya mestinya istimewa untuk mendapatkan rezeki yang istimewa secara mingguan. Bahkan tahunannya ada. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dibalik bulan saum, bulan tilawah, sebenarnya ada 3. Bulan obral sedekah. Sehingga kalau kalimat hadisnya Rasulullah kalau datang bulan Ramadan, sedekahnya itu disifati, diumpamakan. Lebih disukai Rasulullah, bersedekah lebih disukai Rasulullah daripada angin yang semilir. Ada kipas angin, ada kotak infak, milih mana? Milih kotak infak. Pengen sedekah terus. Kalau bukan kita yang membuktikan, tuh siapa lagi?
Sehingga ada jamaah kita yang kalau hari Jumat itu sedekahnya 1 juta, 10 juta. Ada yang pernah sedekahnya 20 juta. Rezekinya Masya Allah sulit dibendung. Masya Allah ini luar biasa. Saya harus meneruskan tapi ini sudah 8. Ini kalau diteruskan ini ada 7 slide loh. Bisa jadi sampai duhur gitu. Nah, jadi panjang. Saya cukupkan saja. Biar nanti ada ketemuan lagi bulan depan. Ini kan pengajian pagi, Ahad pagi juga sekaligus pengajian donatur. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1 hadis, 1 ayat buktikan. Dihayati masalah-masalahnya, kalau butuh ditanyakan, ditanyakan. Kalau andalan kami ini sejak dulu kota itu kami bergerak itu sejak 2013 di tempat yang lain, kemudian dicobakan di sini, Masya Allah. Ya, sakit-sakit kemudian sehingga banyak jamaah kami nyebutnya itu kota ajaib. Bentuknya nggih mboten pejaji nemung kayu, tapi ajaib. Urusan jaminan rezeki harian, sakit-sakit, keluhan-keluhan, bahkan banyak yang katanya sudah divonis positif COVID nggih, mboten positif hamil. Itu begitu infaknya ditambah ya, kemudian berubah dalam waktu yang sangat cepat. Sangat singkat menjadi negatif. Allahu Akbar, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan diberkahi Allah. Ini sudah agak siang ya. Saya tidak tahu jam berapa itu ya. Jam berapa Ustaz? Jam berapa? Saya enggak. Sudah jam 10, sudah siang. Saya enggak teruskan, ini sudah panjang banget penjelasannya. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Karena salah satu kesempatan terbaik kita untuk berkumpul di tempat mencari ilmu adalah doanya. Monggo Bapak Ibu kita tata hati kita tata pikiran kita memohon, mengibah, mengemis kepada Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diperbaiki dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudahan kita disuguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Ajarakumullah fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alakum tahuran. Ya Allah, berkahilah hartanya yang sudah disedekahkan. Ya Allah, berkahilah keluarganya. Ya Allah, berkahilah usaha-usahanya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya. Ya Allah, kabulkan seluruh hajat-hajatnya para donatur sekalian ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pahalailah yang disedekahkan. Ya Allah, berkahilah yang disisakan. Ya Allah, berkahilah yang disisakan. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya, kabulkan harapan-harapannya, kabulkan cita-citanya ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balak wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu seluruh kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah yang menyampaikan urusan. Ya Allah, Engkaulah yang menolong segala hajat-hajat kami. La haula wala quwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah,
cukupkan kami dengan rezeki-Mu yang halal sehingga kami tidak berselera kepada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, urailah problematika kami ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah. Terima kasih seluruh Bapak, Ibu, donatur sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.